Inter kembali menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas, dengan saga Ademola Lookman yang masih hangat diperbincangkan. Hari ini, di sela-sela pertemuan Dewan Liga, dijadwalkan kontak penting antara BP Marotta dan Presiden Atalanta, Luca Percasi. Marotta paham betul, untuk meyakinkan Atalanta, sekadar kata-kata tidak akan cukup. Menurut La Repubblica, tawaran Inter senilai total 45 juta euro kemungkinan belum memuaskan, mengingat Atalanta menuntut 45 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Meski begitu, pihak Oaktree tidak menutup pintu, dan berharap negosiasi bisa berakhir di angka yang lebih rendah. Kesannya jelas, semua jalan mengarah pada kesepakatan, dan Lookman bisa segera mengenakan seragam Nerazzurri. Christian Aslani termasuk dalam daftar pemain yang kemungkinan akan meninggalkan Inter pada bursa transfer kali ini. Namun hingga kini, gelandang muda Nerazzurri itu menolak satu-satunya tawaran konkret yang datang, yaitu dari Real Betis Sevilla senilai sekitar 15 juta euro. Menurut laporan La Repubblica, kekhawatiran manajemen Inter adalah keinginan Aslani untuk tetap bermain di Serie A. Situasi ini bisa membuat sang pemain menunggu hingga detik-detik terakhir bursa transfer, hanya untuk datang membawa tawaran pinjaman, bukan penjualan permanen, sesuatu yang jelas tidak diinginkan Nerazzurri. Inter resmi mengumumkan terjalinnya kerja sama baru dengan Balot Cospa, merek ternama di pasar biskuit sarapan dan produk khas perayaan. Perusahaan tersebut akan menjadi official partner Nerazzurri untuk 3 musim mendatang. Kerjasama ini mencakup produksi produk berlisensi, berbagai aktivitas promosi bersama di kanal digital klub dan Balocco, serta kehadiran merek Balocco pada papan LED di tepi lapangan saat laga kandang Inter di Serie A dan Coppa Italia di Stadion San Siro. Kolaborasi ini tidak hanya akan terlihat di Italia, tetapi juga di pasar kunci seperti Timur Tengah, Asia Timur, dan Afrika, semakin memperkuat dimensi internasional dua brand yang selalu menjadikan keunggulan sebagai ciri khasnya. Kunjungan Gennaro Gattuso ke Appiano Gentile dimanfaatkan pelatih tim nasional Italia untuk bertemu para pemain Azzurri dalam rangka persiapan daftar panggilan bulan September. Seperti ditulis Tuttosport, sudah pasti bahwa Bastoni, Barella, dan Di Marco akan menjadi pilar utama bagi Gattuso, sebagaimana mereka juga menjadi andalan bagi Spalletti sebelumnya. Nama lain yang hampir pasti masuk adalah Darmian, yang meski berusia senior tetap dianggap sebagai pemain serbaguna, serta Frattesi. Tak ketinggalan, peluang besar juga dimiliki Pio Esposito. Sementara itu, kecil kemungkinan Acerbi dipanggil kembali, mengingat usianya yang akan menginjak 38 tahun pada Februari mendatang. Menurut konfirmasi jurnalis Matteo Moretto, Inter tidak lagi menganggap Benjamin Pavard sebagai pemain yang tak tersentuh. Nerazzurri bisa saja mempertimbangkan untuk melepas bek asal Prancis itu apabila datang tawaran menarik. Sebagai catatan, Pavard bergabung 2 musim panas lalu dari Bayern Munchen dengan nilai transfer sekitar 32 juta euro. Situasi berbeda terjadi pada Denzel Dumfries. Barcelona memang sempat menanyakan informasi mengenai bek kanan Belanda tersebut, namun hingga kini belum ada langkah konkret. Perlu dicatat, klausul rilis sebesar 25 juta euro dalam kontraknya akan berakhir pada akhir bulan ini. Inter asuhan Christian Chivu terus mematangkan persiapan di Appiano Gentile jelang musim baru. Pada Minggu, 3 Agustus, Nerazzurri akan melakoni laga uji coba perdana musim panas ini. Lawannya adalah tim baru Inter U23 yang dipimpin oleh Stefano Vecchi. Pertandingan akan digelar di BPR Training Center pada pukul 10.30 waktu setempat dan dapat disaksikan secara langsung melalui DAZN. Kabar baik juga datang bagi para tifosi Inter di luar Italia. Laga Inter kontra Inter U23 akan ditayangkan secara live di kanal YouTube resmi Inter. Saga transfer Ademola Lookman bersama Inter terus berlanjut. Meski disebut sebagai calon pengganti Nerazzurri, kesepakatan dengan Atalanta masih belum tercapai. Jarak antara kedua klub tetap ada, bahkan setelah pertemuan hari ini di sela-sela Dewan Liga di Via Rosellini. Marotta telah mengajukan tawaran sebesar 43 juta euro ditambah bonus kepada CEO Atalanta, Luca Percasi. Namun menurut La Repubblica, penawaran terbaru ini masih belum sejalan dengan permintaan klub asal Bergamo yang menginginkan 45 juta euro sebagai harga dasar ditambah bonus. Meski begitu,
Inter kini menunggu jawaban final dari Atalanta yang diperkirakan akan datang dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Upaya Inter untuk mendekatkan diri pada permintaan Atalanta dalam transfer Ademola Lookman mendapat apresiasi, meski belum cukup untuk mendapatkan lampu hijau. Tawaran terbaru sebesar 45 juta euro termasuk bonus masih di bawah ekspektasi klub Bergamo. Ladia tetap berharap pada angka 50 juta euro, meski bersedia bernegosiasi. Target mereka adalah 45 juta euro sebagai dasar tetap, ditambah bonus hingga total 47 hingga 48 juta euro. Jika tercapai, barulah jalan transfer akan terbuka. Sementara itu, Lookman terus memberikan dorongan halus agar klubnya tidak terlalu menghalangi keputusannya menerima pinangan Inter. Negosiasi pun masih berlanjut. Kesepakatan dianggap tidak jauh, namun juga belum cukup dekat untuk memulai persiapan pengumuman resmi. Legenda Inter, Marco Materazzi, hadir sebagai tamu di kanal YouTube resmi Lega Serie A untuk membahas konsep Made in Italy dalam sepak bola. Ia juga menyinggung kemenangan Enzo Maresca bersama Chelsea di Piala Dunia antar klub setelah mengalahkan PSG, sang juara Eropa. Dengan senyum khasnya, Materazzi berkata, "Saya harus berterima kasih padanya, karena sedikit banyak ia telah membalaskan kekalahan Inter di Liga Champions." Materazzi kemudian menyoroti kondisi sepak bola Italia saat ini. Meski Azzurri absen di 2 edisi terakhir Piala Dunia, Italia tetap mampu meraih prestasi gemilang dengan menjuarai Euro. Sepak bola Italia tidak hilang dari radar, levelnya masih sangat tinggi. Yang berubah adalah tim-tim kecil yang kini berkembang pesat. Bahkan melawan San Marino, dengan segala hormat, sekarang kita menang 3-1, bukan lagi 8-0. Tidak ada yang bisa diremehkan, ujar Matrix. Ia pun berharap angin segar ini bisa membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Saya berharap bisa hadir, bukan hanya sebagai duta FIFA, tetapi juga Lega Serie A, pungkasnya. Leonardo Semplici ikut menanggapi perubahan taktik yang tengah bergulir di Inter pasca pergantian pelatih. Kepada Sky Sport, ia menyebut, "Saya tidak tahu apakah Cifu akan mengubah sistem taktik, tapi yang terpenting adalah prinsip permainan setelah 4 tahun indah bersama Inzaghi. Di pemusatan latihan, ia akan mencoba membawa ide-idenya." Semplici juga menyinggung potensi Trisula Maut Inter, Lookman, Lautaro, dan Thuram. Penting bagi seorang pelatih memiliki banyak senjata untuk dipilih dan dirotasi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Tak ketinggalan, ia memberi prediksi positif untuk Davide Fratesi. "Dia pemain yang benar-benar kuat. Saya percaya musim ini bisa menjadi tahunnya," ujar mantan pelatih Spal tersebut. Dalam wawancara bersama Il Giornale, Mircea Lucescu berbicara mengenai mantan timnya, Inter. Ia memberi catatan penting soal musim lalu dan menyampaikan keyakinannya untuk musim depan. Inter akan kembali memenangkan Scudetto. Tahun lalu mereka membuat kesalahan besar dengan terlalu fokus pada Liga Champions. Seharusnya mereka lebih dulu memastikan gelar Liga. Kemenangan di Italia sangat berarti, memberikan kontinuitas, kepercayaan diri, dan menjaga kedekatan dengan para tifosi. Kini tidak akan mudah, tapi saya tetap percaya, ujar Lucescu. Ketika ditanya apa yang membuatnya yakin, Lucescu menegaskan, yang menentukan adalah lapangan. Zanetti adalah orang lapangan, dan Cifu akan mendapat dukungan dari tim yang berpengalaman. Ia akan banyak terbantu oleh para pemain Italia, juga oleh Lautaro dan Mkhitaryan. Dan sangat penting Calhanoglu tetap bertahan. Soal persaingan Scudetto, ia berpendapat, Inter sangat kuat. Napoli harus membuktikan bahwa gelar musim lalu bukan kebetulan, hanya karena Inter kehilangan fokus. Milan bersama Allegri pasti ingin membalas dendam dan mereka punya pengalaman untuk melakukannya. Juventus masih tanda tanya, tapi selain mereka, saya tidak melihat calon kuat lainnya. Tajon Buchanan resmi meninggalkan Inter setelah hanya 1,5 musim berseragam nerazzurri. Seperti diumumkan klub, pemain sayap asal Kanada itu pindah secara permanen ke Villarreal, yang sebelumnya sudah meminjamnya sejak Februari lalu. Buchanan kini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Spanyol tersebut. Sementara Inter menerima 9 juta euro ditambah 20% dari potensi penjualan kembali sang pemain di masa depan.